Halo semua, salam sejahtera bagi kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Materi kita kali ini adalah macam-macam garis dan fungsinya. Macam-macam garis dan fungsinya. Berdasarkan bentuk dan tebalnya dari suatu garis, maka pada tabel berikut kita dapat melihat penggunaannya. Untuk jenis garis tebal digunakan untuk garis gambar dan garis tepi. Lalu untuk garis tipis digunakan untuk garis khayal yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. Kemudian juga digunakan untuk garis ukur, garis bantu, dan garis penunjuk. Lalu digunakan untuk garis arsir, digunakan pula untuk garis batas yang diputar di tempat. Juga digunakan untuk garis dasar ulir, lalu digunakan juga untuk garis batas gambar yang berdampingan, dan yang terakhir digunakan untuk garis batas mula sebelum dibentuk. Kemudian garis bebas tipis digunakan untuk garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Digunakan juga untuk garis batas antara bagian benda yang dipotong dan sebagian benda dalam pandangan. Untuk garis gores digunakan garis benda yang tidak kelihatan. Kemudian garis bertitik. Garis bertitik digunakan untuk garis sumbu. Digunakan juga untuk jarak lingkaran, lalu digunakan untuk garis simetri, digunakan juga untuk gambar benda yang tidak pada tempatnya, lalu digunakan juga bagian benda yang terletak di depan bidang potong, dan digunakan juga untuk kedudukan bagian benda yang dapat bergerak yang dicapai. Kemudian ada garis bertitik yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. Garis ini digunakan untuk bidang potong. Dan yang terakhir adalah garis bertitik tebal. Garis ini digunakan untuk menunjukkan bagian permukaan yang mendapat perlakuan khusus. Pada gambar ini, kita bisa melihat beberapa penerapan dari garis gambar. Kita bisa melihat di sini ada garis tebal, garis tipis, garis tebal bertitik, dan beberapa jenis garis lainnya. Kemudian kita masuk pada etiket gambar. Etiket gambar adalah suatu keterangan pokok yang berisikan catatan-catatan penting dari suatu gambar yang direncanakan dan dibuat. Pada etiket tercantum misalnya nama pembuat dan penanggung jawab dari gambar tersebut, kemudian jenis bahan yang digunakan, dan lain-lain. Agar lebih jelas, kita melihat salah satu contoh etiket gambar mesin yang sering digunakan. Pada contoh ini kita bisa melihat simbol proyeksi, kemudian ada keterangan skala, satuan ukuran, kemudian tanggal pembuatan, digambar oleh siapa, kelas, kemudian diperiksa, dan peringatan. Kemudian ada nama instansi,
nama dari gambar, lalu gambar keberapa, dan ukuran kertas yang digunakan. Kita masuk pada tugas kita. Yang pertama, buatlah macam-macam garis berdasarkan bentuk dan tebalnya, dan sebutkan nama garis serta penggunaannya. Kemudian yang kedua, buatlah salah satu contoh bentuk etiket untuk gambar mesin yang sering dipergunakan. Demikian materi kita kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Ingat, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Tuhan memberkati.